Minol 11 Bukit Bestari, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta dengan tenaga kependidikan SD Negeri 11 Bukit Bestari, serta yang sangat kami banggakan yaitu siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 11 Bukit Bestari. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Maka hari ini kita akan melaksanakan dan memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan mengusung tema membentuk karakter generasi berakhlak mulia dengan semangat Isra Mi'raj. Tepuk tangan dulu biar semangat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Syamroni. Ya, jadi anak-anak ibu harapkan bisa tenang, ya, bisa tenang mendengarkan dengan baik saat acara sedang berlangsung. Ya, baik. Selanjutnya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ibu masih mendengarkan suara ya? Ibu masih mendengarkan suara? Coba kita ini dulu ya, tepuk-tepuk dulu ya. Jadi saya mau tepuk-tepuk Ustaz, baru semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja.
Kamu duduk duduk. Dekat ibu sini. Dekat ibu sini depan. Tak apa-apa. Lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semangat pagi ini anak-anak? Iya. Semangat mendengarkan nanti tausiah dari Bapak Ustadz kita? Semangat. Belum nampak semangatnya. Semangat? Iya. Siap mendengarkan? Oke, insya Allah ya. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih sampai pada hari ini masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema kita apa anak-anak? Ada di depan. Apa temanya? Membentuk karakter generasi berakhlak mulia melalui dengan semangat Isra Mi'raj. Iya. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak penceramah kita, Bapak Ustadz Syahroni. Ini perdana ya Pak, di sini kami ucapkan selamat datang di sekolah kami yang tercinta ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ustadz bisa berbagi cerita kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak ibu semuanya, tentang bagaimana perjuangan dan hijrahnya, serta ya semangat Rasulullah kita dalam melakukan Isra Mi'raj nanti. Nanti kita dengarkan bersama-sama materinya. Semoga apa yang kita harapkan itu tercapai nantinya. Kalian bisa memahami apa itu Isra Mi'raj. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung dengan Bapak Ustadz. Iya, dengan Ustadz kita ya. Bu, ini apa? Pak, ini apa? Boleh nanti ditanyakan ya. Jangan malu ya. Nah, kemudian yang saya banggakan juga yang sangat sungguh luar biasa, Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Kemudian anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang ibu cintai semuanya hari ini ya. Nah, hari ini semangat mendengarkan Bapak Iya, nanti menyampaikan materinya dengan tertib, tidak ada suara. Kalaupun mau bersuara, bercerita nanti ketika Ustadznya membuka sesi diskusi, nanti tanya jawab. Silakan bercerita dan bertanya. Setuju? Iya. Jadi kalau ada yang berbicara di depan, kita sepakati untuk mendengarkan supaya tahu apa yang disampaikan ya, supaya nanti pulangnya membawa manfaat, ada yang didapat. Perginya dari rumah ke sekolah tak tahu nih, nanti baliknya insya Allah dapatlah ilmu, bertambah wawasannya, terutama tentang Isra dan Mi'raj ya. Baik, mungkin tidak berpanjang-panjang lebar. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan sekali lagi atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Inilah kondisi kami, dan mohon maaf juga kiranya nanti
ada kekurangan baik dalam penyambutan maupun penyajian kami, itulah keterbatasan kita semua, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon dimaafkan atas segala kekurangan, dan kami harapkan Ustaz juga bisa berbagi cerita kepada kami semuanya, insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Nanti kita lanjut dengan mendengarkan materi dari Ustaz kita. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu, marilah kita dengarkan ya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah dari Ustaz Syaroni dalam rangka memperingati Isra Mi'raj kita Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Anak-anak Ibu tolong diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wa salli wa sallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semua? Apa kabarnya hari ini? Suara Ustaz kedengaran nggak? Jelas? Jelas sekali? Ubur-ubur ikan lele, suara Ustaz jelas le? Jalan-jalan ke Bali singgah sebentar membeli kentang. Perkenalkan, nama Ustadz Syaroni, orang tempatan, orang Tanjung Pinang. Ustadz baru pertama kali di sini, tapi Ustadz amatan sini sebenarnya. Ustadz SD-nya di sini. Saya SD sini, yang ngaji tadi adik saya, Raudian Syah. Saya tinggal tak jauh dari sini. Ada anak murid saya, anak silat. Saya ada perguruan, ada sebagian anak murid saya di sini. Kami orang sini lah sebenarnya, tak orang-orang jauh. Dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustaz ceramah, Ustaz nak minta duduknya lurus, pegang pundak kawannya. Pundak kawannya pegang, luruskan badannya. Itu loh. Baca belum itu, pause dulu. Peringati hari Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Ada yang tahu Isra dan Mi'raj? Ustaz ada dia yang tahu dulu. Lima tempat. Atau tiga. Pertama salat, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lima aja. Cukup lima. Berapa kali kita sholat? Siapa subuh tadi yang tidak sholat? Semuanya nih. Kebetulan. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid? Jujur. Yang sholat subuh di masjid. Abang sholat subuh di mana? Masjid apa? Al-Uswatul Hasanah. Abang? Oke, yang lain? Ada lagi yang sholat subuh di masjid? Kakak di mana sholat subuhnya? Di Al-Uswatul Hasanah. Oke. Yang lain ada lagi? Semuanya di sini ya?
Jadi adik-adik yang belum sholat, sholatlah subuh di masjid. Karena sholat itu sebagian dari sholat itu adalah tiang agama. Jadi kita mesti sholat. Jangan sampai tidak sholat. Karena Allah itu menarik Nabi Muhammad karena perintahnya sholat. Siapa yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Bagaimana caranya? Dengan sholat. Salah satunya dengan kita sholat kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu caranya. Namun kalau kita tidak sholat hari ini, bagaimana kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pesan Ustaz di Isra Mi'raj ini, mari kita sholat. Kalau bisa yang laki-laki sholat di masjid. Paham? Yang perempuan kalau bisa di masjid, sholat di masjid. Kalau tidak bisa sholat di masjid, sholat di rumah sama ibu atau sholat sendiri. Ayahnya suruh sholat di masjid, jangan suruh ayahnya sholat di rumah. Yang sholat di rumah itu laki-laki atau perempuan? Kalau ayahnya yang laki-laki sholat di rumah, berarti ayahnya para laki-laki. Tetap ayahnya laki-laki. Tetapi bilang ayahnya, ingatin ayahnya. Ayah, kata Ustaz, kalau ayah sholat di rumah itu seperti karena perempuan sholatnya di rumah, ada menutupin aib atau fitnah dari orang. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini tentang membentuk karakter generasi berakhlak mulia dengan semangat Isra dan Mi'raj. Siapa yang masih ada orang tua? Yang dua-duanya masih ada semuanya? Yang sudah tiada orang tuanya? Yang sudah tiada dua-duanya? Yang dua-duanya tidak ada? Kakak dua-duanya nggak ada? Tinggal sama siapa? Itu yang sebelahnya? Ini? Orang tuanya masih ada? Masih ada, nggak pengangkat angan tadi. Kakak dua-duanya nggak ada ya? Oke. Ini ada hadiah dari Ustaz. Oke, kasih kakak ini. Oke, jadi Ustadz pesan di awal-awal, nanti Ustadz ada hadiah terakhir dan dari ibunya pun ada hadiah. Siapa yang bisa mengulang materi Ustadz, Ustadz akan beri hadiah dari ibunya dan Ustadz akan juga beri hadiah. Paham? Ubur-ubur ikan lele, paham le? Adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membentuk karakter? Yang pertama itu kita harus berkewajiban memenuhi sholat kita. Karena Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang Nabi Muhammad dapat tentang sholat? Kalau adik-adik, Ustadz mau tanya nih, yang laki-laki, adik-adik ke masjid sering bermain atau sering sholat? Habis sholat ngapain? Habis ngaji ngapain? Balik atau main? Sholat lagi? Habis sholat ngaji? Habis ngaji sholat lagi? Banyak kali sholatnya. Jadi pesan Ustadz di mana-mana, kalau habis sholat, habis ngaji, langsung pulang. Tak usah main di ke masjid, tak usah main lagi. Pulang dulu ganti baju, setelah itu kita menunggu sholat yang lain. Jangan sampai kita membuat pengurus masjid atau orang sekitar kita terganggu dengan kesibukan kita. Apalagi yang suka adik-adik ini main bola. Jangan sampai bola kita ke jalan raya. Jangan sampai bola kita kena orang lain. Jangan sampai bola kita mencelakai orang. Paham? Karena itu sangat berbahaya. Karena keimanan kita itu dilihat dari karakter kita. Bagaimana kita kepada Allah, bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada sekitar kita. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu tentang Isra Mi'raj?
Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat? Pertama kali siapa yang tahu? Nabi Muhammad dapat perintah sholat berapa kali? Ya, Ustaz yang tunjuk. 50 kali, benar. Nih, sampaikan ke sana. Kasih abang yang di belakang. Pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat itu 50 kali di langit ketujuh. Kenapa sampai hari ini 5? Nabi Muhammad minta bertoleransi kepada Allah, kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyampaikan, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup kalau engkau menjalankan perintah 50 kali dalam sehari. Umat-umatmu akan. Kita sering sholat dalam 5 kali. Bagaimana kalau kita bayangkan kita sholat 50 kali dalam sehari? Apakah kita capek? Makanya dari itulah toleransi Nabi Muhammad, toleransinya Allah kepada kita. Kita tahu, Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankan 50 kali dalam sehari. Ada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair Nabi Muhammad. Sebelum kita mengenal sholat, kita mengenal Nabi Muhammad dulu. Yang tak tahu lagunya, ikutin aja. Ngoceh-ngoceh boleh, yang penting tidak ngobrol. Yang tahu ikutin ustadz bersama-sama. Rahatul atwa lilayalil maulidi wa barikun nur yabadu mim'ani ahmadi. Rahatul atwar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabadu mim'ani ahmadi wa barikun nur yabadu mim'anil ahmadi mim'anil maulidi mim'anil maulidi. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua nasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Itulah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayah Nabi Muhammad? Siapa nama ibunya? Siapa nama pamannya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama yang menyusui Nabi Muhammad? Siapa yang nama yang menyusui Nabi Muhammad? Allah, bukan. Bukan. Suaranya diam, yang ustaz tunjuk aja. Yang ustaz tunjuk suaranya. Bukan. Yang menyusui Nabi Muhammad. Siti Hawa. Yang ujung. Abu Talib, bukan. Siti Halimah, bukan. Siti Hawa. Yang ujung, bukan.
Halimah? Halimah apa namanya? Siti Hawa. Halimah apa namanya? Ada nama belakangnya. Halimah apa? Oke, benar. Ada. Sa. Ini kasih kakak ya. Nih, kasih ke belakang. Yang menyusui Nabi Muhammad. Oke. Yang menyusui Nabi Muhammad itu namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya? Itu yang menyusui susu sambungnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai tidak mengenal apa yang dapat Halimatus Sa'diyah ceritanya nih. Menyusui Nabi Muhammad yang tadinya miskin, menyusui Nabi Muhammad itu sangat senang. Halimatus Sa'diyah punya kebunnya dapat panen terus, jadi subur kebun-kebunnya. Yang tadinya hidup tidak ada uang jadi bercukupan, tidak ada makan jadi bercukupan. Jadi pesan Ustadz adalah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lahir di dunia ini jangan pernah menyusahkan orang tua, jangan pernah berkelahi kepada orang tua, jangan pernah melawan orang tua, paham? Jangan pernah membentak orang tua. Apa yang diperintah orang tua langsung dilaksanakan. Apalagi tentang sholat. Adik-adik harus langsung melaksanakan sholat ke masjid kemanapun orang tua bawa kepada kita. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawakan keberkahan kepada sekitar kita, membawakan perdamaian kepada kita, tidak pernah menyusahkan orang lain. Yang kedua, kita harus mengkarakterkan karakter kita sebagai orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena apa? Kita harus menjadi manusia insani. Jangan sampai kita diciptakan di muka bumi ini malah lebih hina daripada jin dan setan. Karena kita di muka bumi ini untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Ustadz sampai ini kesimpulannya, nanti Ustadz tanya siapa yang bisa jawab harus ada hadiahnya. Kesimpulannya, jangan pernah melupakan sholat. Serukun sholat ada berapa? Rukun sholat. Yang pertama, syahadat, bukan? Rukun sholat. Rukun wudhu aja dulu. Sebelum sholat ngapain dulu? Wudhunya sebelum wudhu, rukun wudhu apa aja? Pertama niat. Niat dulu. Sebelum wudhu kita niat. Apa bacaannya? Nawa itu. Setelah wudhu ngapain? Setelah kita berniat ngapain? Cuci tangan. Setelah cuci tangan ngapain? Kumur dan hidung. Yang ketiga, membasuh tangan dari ujung jari sampai. Yang keempat ngapain? Cuci kepala. Yang kelima ngapain? Satu-satu. Telinga. Setelah telinga ngapain? Kaki. Oke. Nih, hadiahnya. Siapa yang bisa menjelaskan rukun wudhu tadi? Angkat tangan berdiri. Wah, Ibam, diri Bang. Ibam. Ya, yang bisa menjelaskan ulang angkat tangan berdiri. Rukun wudhu. Syarat wudhu. Ibam boleh berdiri. Gayalah Ibam. Yang pertama ngapain? Baca doa. Doanya macam mana? Gayalah Ibam. Lupa. Oke, duduk lagi kalau lupa. Yang lain siapa? Yang kelas 6 nih, yang kelas 6. Siapa? Ayo.
Yang pertama Ustaz kasih tahu niat dulu sebelum wudhu kita niat. Nawa itu. Oke. Yang kedua ngapain? Yuk berdiri. Siapa yang bisa jawab berdiri? Ini ada hadiahnya nih. Ya, berdiri. Ayo. Pertama, macam mana niatnya? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nama itu doa. Apa? Cuci tangan dari jari sampai ke Telapak tangan. siku. Selanjutnya cuci kepala. Habis tangan ke. Oke, habis ke kepala, ubun-ubun ke. Beri kalele. Habis ke telinga, kaki. Oke, habis itu baca doa. Nah, cengeng tau. Kayak berdiri. Adik pegel. Oke, betul. Benar. Oke, boleh duduk. Jadi rukun wudhu pertama niat. Yang kedua cuci tangan dulu, cuci jari-jari. Cuci jari-jari baru kumur-kumur. Kalau sunnahnya lagi cuci dulu tangan baru berwudu, baru berniat. Tapi kalau kita niat dulu boleh, baru kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, masukkan air ke dalam mulut dan hidung. Kita tarik di airnya. Berapa kali? 3. 3 atau 2? 3 atau 2? Atau 1? Sunnahnya 3 kali. Ustaz, boleh nggak 1 kali? Boleh. Tapi lebih bagusnya, lebih sunnahnya 3 kali. Karena apa? Cucian yang pertama belum tentu kita bersih. Cucian yang kedua pun belum tentu bersih. Namun yang ketiga kali, insya Allah sudah bersih. Karena kita tidak tahu, kita pegang tanah, kita pegang kotoran, kita pegang tai ayam, kita pegang tai kucing, kita tidak tahu. Makanya itulah kita bersihkan sampai 3 kali. Yang setelah itu cuci jari-jari, masukkan air dalam mulut dan hidung. Selanjutnya cuci dari jari ke siku, harus bersih. Itu yang harus kita utamakan. Setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan, cuci ubun-ubun kita. Ubun-ubun dulu kita bersihkan. Selanjutnya baru telinga, dan terakhir baru kaki. Kaki itu dari mata kaki ke bawah. Yang Ustaz lupa tadi, sesudah cuci tangan kita bersihkan muka dulu. Bersihkan muka dulu, baru kita hirupkan mulut dan hidung. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua setelah wudhu ngapain? Setelah kita wudhu, setelah kita sudah siap wudhu, sholat, niat sholat maghrib bagaimana? Nawaitu betul nggak? Usolli sama-sama, usolli Ustaz minta sholat maghrib. Sama-sama, mulai. Usolli berapa rakaat sholat maghrib? 3 atau 2? Atau 4? Sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya kapan?
waktunya setelah matahari terbenam. Kalau kita diwaktukan pukul 6 kurang lebih 10 menit sampai 20 menit. Kita melihat waktu yang sekitar kita. Sholat maghrib bagaimana niat? Bagaimana setelah sholat maghrib kita sudah niat? Apa setelahnya? Apa namanya ini? Takbiratul. Bagaimana doa iftitah? Siapa yang bisa? Yang bisa doa iftitah? Ya, boleh berdiri. Ini hadiahnya. Setelah doa iftitah membaca, bagaimana membaca Al-Fatihah? Sama-sama. Bismillah. Setelah itu Ustaz minta baca surat Al-Kafirun sama-sama. Bismillah. Qul ya wala antum wala Oke, setelah itu ngapain? Ruku atau sujud? Ruku atau sujud? Sami Allahu liman. Bagaimana doa sujud? Bagaimana doa ruku? Sama-sama. Subhan. Oke, sami Allah liman hamidah. Berdiri tumakninah. Bacaannya bagaimana? Rabbana. Setelah itu sujud. Bagaimana doa sujud? Duduk di antara dua sujud, bagaimana doanya? Tahiyat terakhir, bagaimana doanya? Siapa yang bisa berdiri? Siapa yang bisa berdiri? Tanpa ada kesalahan berdiri langsung. Bang dulu. Minum, Bu. Hah? Oke, duduk. Yang lain. Tunggu. Yang ini dulu. Ayo, tadi enggak? Oke.
Oke, yang tak ada salah berdiri, langsung. Mulai. At-tahiyatul At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, benar.